mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, let's put some. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Genetika. Kenali genmu, pahami dirimu. Saya di Saputri Kurniati Nyampa, nomor absen 13. Saya Dian Alfirani, nomor absen 11. Saya Harnalita Askar, nomor absen 17. Saya Kalula Satari S, nomor absen 19. Dan adapun anggota kelompok kami yang tidak sempat hadir yaitu Puji Citra Enaldi, nomor absen 15. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan proses difusi, osmosis, dan transport aktif melalui komunikasi antar individu dengan cara kreatif dan interaktif. Selamat menyaksikan! Oke guys, jadi kita disuruh bikin video pembelajaran tentang transport zat melalui membran sel kan? Iya, tapi aku masih agak bingung deh gimana sih caranya zat bisa keluar masuk dari sel. Aku juga penasaran, rasanya kayak ada pintu rahasia gitu ya di dalam sel. Nah, bisa dibilang gitu, tapi ini bukan pintu rahasia kok. Ini lebih ke proses alami yang terjadi terus-menerus. Nah, ada 3 cara utamanya yaitu difusi, osmosis, dan transport aktif. Oke, kita mulai dari difusi aja dulu. Rita, kamu yang jelasin ya. Nah, bayangin ya, kalau aku sempat parkir di sini, padahal cuma 1 titik, tapi lama-lama wanginya akan nyebar ke seluruh ruangan. Oh iya, jadi molekul parfumnya nyebar sendiri. Nah, iya betul banget, itu disebut difusi. Zat bergerak dari tempat yang banyak ke tempat yang sedikit tanpa butuh energi. Berarti itu proses alami ya, karena diresapnya. Iya, dan dipengaruhi oleh suhu, ukuran partikel, dan perbedaan konsentrasi. Jika makin panas, maka makin cepat juga difusi. Oke, jadi ini termasuk transport pasif ya? Nah, iya betul banget. Nah, sekarang giliran aku nih. Di sini ada 2 wadah. Wadah pertama berisi air biasa dan wadah kedua berisi air garam. Nah, aku masukin kentang ke dalam 2 wadah ini. Wah, aku tahu eksperimen ini. Yang di air garam nanti jadi lembek kan? Nah, iya, kenapa bisa lembek? Karena air dalam kandungan kentang keluar ke larutan garam. Berarti, air bergerak dari larutan encer ke larutan pekat lewat membran semi permeabel. Betul banget, itu namanya osmosis. Air berpindah melalui membran semi permeabel untuk menyeimbangkan kadar zat tertentu. Oh, berarti cuma airnya yang bisa lewat, bukan garamnya. Nah, betul banget ya. Dan proses ini nggak membutuhkan energi, makanya disebut transport pasif. Kalau ini beda banget, namanya transport aktif. Bedanya sama difusi apa sih, Kai? Kalau difusi itu dari banyak ke sedikit. Nah, kalau ini kebalikannya dari sedikit ke banyak, jadi butuh tenaga alias energi. Oh, jadi kayak nanjak gitu ya, harus pakai tenaga. Bener banget, energi dari ATP itu kayak baterainya sel. Contohnya, waktu angkat tanaman menyerap mineral dari tanah. Itu lawan arah konsentrasi, jadi butuh energi. Iya, padahal di tanah mineralnya sedikit, tetapi tetap bisa ambil karena menggunakan energi. Nah, itulah transport aktif. Sel harus kerja keras agar tetap seimbang. Semua proses ini penting banget biar sel tetap seimbang dan bisa bekerja dengan baik. Yang pertama, difusi. Zat bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dan tidak membutuhkan atau menggunakan energi. Lalu osmosis, itu juga tanpa energi, tapi khusus buat perpindahan air lewat membran semi permeabel. Nah, kalau transport aktif kebalikannya, dari rendah ke tinggi dan membutuhkan tenaga dari ATP. Intinya, 2 proses pertama itu transport pasif, sedangkan yang terakhir transport aktif karena menggunakan energi. Oke, jadi kesimpulannya ada 3 cara zat bisa berpindah lewat membran sel.
Bayangin aja, sel-sel di tubuh kita kerja terus tanpa henti setiap detik. Nah, kayak kita pas judulin tugas nggak ada hentinya. Ya bener banget, tuh banget. Tapi bedanya sel nggak bisa rebahan kayak kita.